tingkatan dari atas, menengah sampai ke bawah. Jadi ada seorang ibu, dia ini mengurus dalam pengawasan pendidikan orang asing yang datang ke Jepang. Istilahnya itu dia salah satu yang ngawasi TSK KUMI yang di atas. Kalau di Indonesia bisa dibilang mirip-mirip BP2MI ya. Ibu ini memang selalu berkeluh kesah tentang masalah orang-orang khusus di daerah dia ya. Akhirnya ibu ini sampai bingung. Dia mau cerita sama siapa dia tidak tahu. Saya sebenarnya sudah disuruh dari dulu, tapi saya masih tahan. Tahan, udah saya selesaikan dulu, saya bilang. Dan pada akhirnya final kemarin yang terakhir dia nelpon saya itu, ya udah deh, kalau memang kamu yang udah dia yang izin nge-publish, akhirnya saya publish. Sebenarnya di video itu juga saya membahas oknum orang Indonesia yang nyuri. Sebenarnya di video itu juga saya membahas oknum orang Indonesia yang nyuri di asrama. Dia nyuri, dan saya tegaskan itu nyuri, nggak boleh nyuri di sana. Ini kelakuan sudah seperti udah kriminal, saya jelaskan di sana. Namun komennya itu pasti nyinggung PSHT dan Jawa. Saya juga heran. Saya tidak pernah nyenggol, saya tidak pernah nyebut, tapi komen-komennya seperti itu. Tapi intinya itu ke orang pemerintahan apa bukan, Bang? Dia memang orang pemerintahan, tapi bukan pemerintahan formal. Bukan pemerintahan formal, itu gimana? Dia bekerja sebagai pengawas pendidikan orang asing untuk pemerintah. Tapi sebenarnya bukan masalah siapa yang menelpon, tapi ini udah menjadi masalah yang benar-benar sering dialami orang-orang di sini. Sebab yang di framing itu kan PSHT. Yang di unboxing itu bukan PSHT aja, semua anak-anak silat itu Betul. Kerasakti, iya apa lagi? PSHT, terus apa lagi? Saya nggak paham. Pokoknya di unboxing Japan itu selalu pertama dia ngupload. Pertama saya tahu channel itu dia ngupload dari seluruh negara. Dari seluruh negara diupload, hal-hal aneh, hal-hal buruk yang langka itu diupload di sana. Cuman entah kenapa tiba-tiba masuklah ada yang upload kegiatan silat organisasi seperti ini. Dan viewernya kan kita tahu netizen Indonesia itu langsung meledak tuh. Nah itu juga dimanfaatkan unboxing Japan ini untuk nge-guide follower. Karena dia tahu pasti ini bakalan besar. Semakin orang ngomen-ngomen di sana, semakinlah dia ambil video orang. Padahal anak-anak yang latihan itu kan ngetik biasa nih, dengan lagu-lagu biasa. Tapi setelah masuk unboxing Japan dengan nada lagu yang aneh, dengan narasi yang agak seram, jadi image-nya itu langsung negatif. Unboxing Japan ini juga orang yang memanfaatkan netizen Indonesia untuk nyari viewer dan follower. Tapi ditegaskan bahwa Neo Japan bukan admin dari unboxing, bukan? Masa saya admin unboxing Japan? Ya oh. Jawabannya iya dan tidak. Ya jelas tidak. Atau mungkin apa? Supplier berita bukan juga. Saya tidak ada hubungan dengan unboxing Japan. Buat apa saya memfitnah negara saya sendiri hanya dengan hal seperti itu? Framingnya kan seperti itu. Jadi kita tegaskan bahwa Neo Japan bukan bagian dari unboxing Japan. Itu tegaskan dulu. Iya. Tentang orang pemerintahan yang nelpon, ini kan dari gorengan semua itu yang orang pemerintah. Betul. Saya juga Kalau ditegaskan ini orang pemerintahan benar. Kalau orang pemerintahan itu kan jalurnya kalau misalkan ada masalah itu ya KKBRI atau KJRI baru ke organisasi, bukan langsung ke personalnya gitu loh. Iya, dia bagian pengawasan untuk orang asing yang ada di sini. Tapi ada keterkaitannya bekerja untuk pemerintah ketenaga kerjaan Jepang. Tapi bukan pemerintah formal. Intinya kita itu tidak akan melakukan pembenaran terhadap perilaku adik-adik yang kurang benar. Yang salah tetap kita akan benarkan. Dan itu kita sudah koordinasi ke KBRI sesuai dengan
pembicaraan kita yang